Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftihatul Jazila. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi kurikulum. Langsung saja, kurikulum sebagai ruang ketimpangan gender. Yang pertama, gender dan arena eksploitasi perempuan. Isu ketidakadilan gender termasuk di dalamnya ketimpangan sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, industri, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga ranah hiburan. Aspek pendidikan dan khususnya kurikulum juga tidak bisa lepas dari praktek relasi dan timpang dan dominasi laki-laki dalam kegiatan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Berbagai teori feminis menganalisis bagaimana pembentukan relasi gender yang timpang dalam praktek kurikulum di sekolah. Berbagai aliran teori feminis yang berkembang sebagaimana dijelaskan Davis memberikan pengaruh pada kalangan guru, berpengaruh juga untuk membentukan kurikulum, pola-pola organisasi di sekolah, serta relasi gender seluruh warga sekolah. Aliran feminis radikal dikritik oleh feminis sosial. Feminis sosial memahami feminitas dan maskulinitas sebagai konstruksi kapitalisme dan karenanya menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan yang kompleks antara kapitalisme dan patriarki. Kelompok feminis sosial menganggap bahwa transmisi ideologi dan ideologi peran perempuan adalah saling melekat satu dengan lainnya. B. Kurikulum sebagai arena pemumukan modal simbolik. Pertama, biografi intelektual Pierre Bourdieu tahun 1930 sampai 2002. Pierre Félix Bourdieu lahir di Dengun, Pyrénées Atlantiques di Prancis Selatan pada 1 Agustus 1930 dan meninggal pada 23 Januari 2002 di Paris dalam usia 71 tahun. Bourdieu tumbuh di keluarga kelas menengah ke bawah. Pada awal 1950-an dia masuk sekolah prestisius di Paris, École Normale Supérieure. Akan tetapi dia menolak untuk menulis tesis karena ia keberatan dengan kualitas pendidikannya yang sedang saja dan keberatan terhadap struktur sekolah yang otoriter. Bourdieu juga aktif dalam menentang orientasi komunis yang kuat yang dianut oleh sekolahnya. Setelah mendapatkan izin mengajarnya, Bourdieu bekerja sebagai guru di Moulins Lycée tahun 1955 sampai 1958. Bourdieu menulis buku pertamanya, Sociologie de l'Algérie. Buku itu langsung sukses di Prancis. Pada tahun 1966 diterbitkan di Amerika. Bourdieu pernah belajar filsafat dengan Louis Althusser di École Normale Supérieure atau ENC. INS sendiri merupakan salah satu universitas terbaik di Prancis yang juga melahirkan beberapa intelektual terbaik di Prancis. Bourdieu juga pernah mengikuti kuliah Lévi-Strauss di Collège de France. Pada tahun 1975, dengan kelompok riset ia terbentuk di Centre de Sociologie Européenne. Kontribusi Bourdieu adalah meletakkan kajian sosiologi pendidikan. Ini sekaligus meneruskan tradisi sosiologi pendidikan Prancis yang dirintis oleh Émile Durkheim. Di awal 1960, Bourdieu mengkaji dampak latar belakang kelas dalam prestasi pendidikan dan konsumsi budaya. Analisis ini dipengaruhi oleh corak berpikir Marxis. Bourdieu sering menggunakan analogi ekonomi dalam studi Bourdieu tentang budaya dan masyarakat. Dalam mengkaji dinamika pendidikan di Prancis, Bourdieu juga memperkenalkan konsep kultural reproduction pada awal 1970. Yang kedua, kurikulum dan proses reproduksi sosial.
Bourdieu menjelaskan kekuasaan sebagai perjuangan setiap agen, individu, kelompok, maupun institusi dalam mendapatkan berbagai modal dalam sebuah ranah atau field tertentu. Ranah merupakan salah satu konsep penting Bourdieu dalam menjelaskan kontestasi kekuasaan agen-agen yang terlibat di dalamnya. Ranah dipahami Bourdieu sebagai sebuah arena sosial yang di dalamnya terdapat perjuangan untuk memperebutkan sumber pertaruhan dengan akses terbatas. Dalam menjelaskan ranah habitus, Bourdieu memberikan 3 langkah yang saling terkait dalam upaya mengenali dan menganalisis ranah, yaitu yang pertama, harus menganalisis posisi ranah dalam hubungannya dengan ranah kekuasaan. Dengan demikian, kita menemukan bahwa suatu hal merupakan bagian dari kekuasaan. Yang kedua, harus menetapkan struktur objektif hubungan-hubungan antara posisi yang dikuasai oleh pelaku dan institusi yang berada dalam persaingan di dalam ranah ini. Yang ketiga, harus menganalisis habitus para pelaku sistem-sistem kecenderungan yang berbeda yang diperoleh melalui internalisasi sesuatu yang ditentukan menurut kondisi sosial ekonomi yang berada dalam suatu jalur yang didefinisikan di dalam ranah yang dianggap memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengaktualisasikannya. C. Kritik Strauss-Quinë dan Harriet Moko terhadap Bourdieu. Pemikiran Bourdieu dapat dikelompokkan dalam aliran konstruktivis, strukturalis, atau strukturalis konstruktivis yang mengacu pada struktur-struktur objektif. Terlepas dari kesadaran dan keinginan pelaku-pelaku yang mampu mengarahkan dan sekaligus menghalangi praktik-praktik atau representasi mereka. Dengan menggunakan istilah konstruktivisme, Bourdieu menyatakan bahwa terdapat genesis sosial dari skema-skema persepsi, pemikiran, dan aksi, serta bagian lain dari struktur sosial. Teori-teori makna yang dibahas oleh Strauss-Quinë banyak dikemukakan oleh pengikut pasca strukturalisme dan pasca modernisme. Kedua aliran pemikiran ini melakukan penolakan terhadap berbagai penjelasan yang bersifat psikologis. Menurut Strauss-Quinë, aspek psikologisme ditolak karena ada kekhawatiran bahwa penjelasan tentang makna yang terkait pada proses-proses internal dalam diri manusia akan menghasilkan kesimpulan makna sebagai sesuatu yang statis. D. Kurikulum sebagai dominasi ideologi dan politik. Biografi intelektual Michel W. Aple tahun 1942. Michel W. Aple lahir pada tahun 1942. Aple adalah profesor pendidikan di University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ahli pendidikan yang memusatkan kajiannya pada kurikulum dan kekuasaan. Michel Aple menulis buku-buku dan tulisan yang memusatkan perhatian pada kajian kurikulum dan kekuasaan, pendidikan dan kekuasaan, pedagogi kritis, dan pengembangan sekolah demokratis. Menurut Aple, sekolah tidak hanya mengontrol orang berperilaku, tetapi juga sekolah mengontrol makna dari produksi pengetahuan yang tertuang dalam kurikulum. Proses kontrol makna tersebut dapat dilakukan oleh kelompok dominan maupun ideologi dominan di sekolah. Kelompok maupun ideologi dominan tersebut berupaya melestarikan dan mendistribusikan pengetahuan formal mereka. Oleh karena itu, kelompok dominan tersebut beranggapan bahwa semua murid dan individu yang ada di sekolah harus menerima pengetahuan yang disebarkan kelompok dominan tersebut. Kurikulum dan reproduksi sosial ekonomi. Pada dasarnya, Aple melihat bahwa pasar merupakan elemen yang sangat determinan dalam menggerakkan pendidikan, khususnya menelaah kurikulum.
Ada beberapa fokus Aple dalam menelaah tema ini. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan Aple, ia melihat relasi antara kebijakan pendidikan dengan tingkat praksis serta relasi antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, lebih jauh Aple ingin melihat relasi antara dunia ekonomi yang dipresentasikan melalui pasar dan dominasi kultural dalam konteks ekonomi politik di dunia pendidikan. Lalu bagaimana peran kurikulum dalam tersebut? Menurut Aple, sebagaimana ia sepakat dengan gagasan Louis Althusser, sekolah dan kurikulum menjadi sebuah state aparatus yang memiliki peran penting dalam menopang kesadaran dan ideologisasi terkait dengan akumulasi kapital. Disinilah kurikulum diseleksi, disertifikasi sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang mendukung terciptanya ketimpangan tersebut. F. Kurikulum sebagai praktik diskursif. Yang pertama, biografi intelektual Michel Foucault tahun 1926 sampai 1984. Michel Foucault lahir di Poitiers, Perancis pada 15 Oktober tahun 1926. Dia meninggal di Paris pada 25 Juni 1984. Foucault adalah seorang filsuf Perancis, sejarawan, intelektual, kritikus, dan sosiolog. Ia pernah aktif di Collège de France karena karyanya yang berjudul History of Systems of Thought. Pemikiran Michel Foucault tentang kurikulum. Gagasan Foucault tentang konsep kekuasaan menjelaskan bahwa konstelasi kekuasaan menyebar dan bekerja dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Kurikulum merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh mereka yang berkuasa, salah satunya adalah negara. Bagi Foucault, kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan kekuasaan. Foucault dengan analisisnya hendak menjelaskan relasi antara kekuasaan dengan pengetahuannya. G. Kurikulum sebagai mekanisme pasar kerja. Analisis Giroux tentang kontradiksi pendidikan banyak menjelaskan berbagai distori terhadap praktik-praktik buruk pendidikan yang berorientasikan efisiensi ekonomis. Menurutnya terjadi degradasi identitas institusi pendidikan dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan publik menjadi pabrik kuli. Posisi kurikulum sebagai konsekuensi logis fenomena di atas distandardisasi oleh negara untuk semua jenjang pendidikan, sertifikasi kelulusan, kenaikan angka akademik, dan kriteria evaluasi pendidikan diletakkan dalam kerangka kompetensi ekonomis. Kurikulum sebagai pedagogis kritis. Sebagai sosiolog yang sangat mendalami pedagogi kritis, Giroux mengaitkan bagaimana peran kurikulum dalam pedagogi kritis. Giroux mengembangkan pedagogi kritis sejak akhir tahun 1970 dan awal 1980. Buku Giroux yang pertama menjelaskan konsep pedagogi kritis adalah Theory and Resistance Education pada tahun 1983. Giroux adalah sebagai perintis pedagogi kritis yang sangat berpengaruh hingga studi ini banyak memberikan inspirasi baik secara teoritis maupun praktis. H. Kurikulum sebagai praktik kolonialisasi. Yang pertama, perkembangan studi postkolonial. Teori postkolonial adalah sebuah studi yang membahas diskursus tentang reaksi, analisis, serta berbagai warisan kebudayaan penjajahan. Studi
postkolonial merupakan pendekatan lintas disiplin, bisa berupa antropologi, arsitektur, filosofi, film, ilmu politik, geografi sosial, sosiologi, feminis, studi agama atau teologi, sastra. Tujuan utama pasca kolonialisme adalah memerangi efek sisa kolonialisme pada budaya. Kedua, kurikulum sebagai arena kolonialisasi. Dalam bukunya The Wreath of the Earth tahun 1963, Fanon menggambarkan bagaimana berlangsungnya penjajahan yang dilakukan militer di Aljazair pada tahun 1955. Fanon menjadi anggota Algerian FLN atau Front de Libération Nationale. Kurikulum dalam pergulatan kekuasaan Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia meski tak ada data pasti, tetapi dapat dilacak keberadaannya pada masa para kolonial. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Buddha pada abad ke-5 Masehi. Saat itu proses pendidikan telah berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana. Kurikulum pada zaman kolonial ketika VOC mengendalikan Indonesia disusun sedemikian rupa dan sudah relatif sangat canggih. Abad ke-17, pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga-tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Setelah Indonesia merdeka, melalui BPKNIP merekomendasikan untuk melakukan perubahan mendasar kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ide ini direalisasikan dengan pembentukan panitia penyelidik pengajaran. Salah satu di antara tugasnya adalah menyusun sistem persekolahan pada tahun 1947. Sayangnya, karena masih dalam revolusi fisik, maka rencana pelajaran 1947 itu belum dapat dilaksanakan dan baru dapat dilaksanakan lagi pada tahun 1952 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Disinilah kemudian melahirkan kurikulum 1950 yang kemudian digantikan dengan kurikulum 1958. Semua kurikulum pengajaran harus menginduk kepada keputusan itu yang dituangkan melalui keputusan Presiden RI nomor 145 tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional, antara lain dirumuskan mengenai pembinaan manusia Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila manipol atau Uztek dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang kedua, manpower yang cukup untuk melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, kepribadian kebudayaan nasional yang luhur. Yang keempat, ilmu dan teknologi yang tinggi. Yang kelima, pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi. Terakhir, kepemimpinan Bambang Sudibyo mengesahkan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, menginisiasi kurikulum tingkat satuan pendidikan alias KTSP di Indonesia. Mulai tahun pelajaran 2006 atau 2007, KTSP atau akrab disebut Kurikulum 2006 diterapkan di Indonesia. Kurikulum 2006 memberikan keleluasan penuh setiap sekolah pengembangan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberikan peluang untuk mengembangkan dan menetapkan KTSP.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.